Mahasiswa Universitas di Nusantara dimanapun Anda berada, selamat datang pada pertemuan 6 mata kuliah Pancasila. Hari ini kita akan membahas perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Tujuan instruksionalnya bisa Anda baca, memahami dan menjelaskan makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, Pancasila sebagai ideologi terbuka, perbandingan Pancasila dengan ideologi lain, Pancasila liberalisme, Pancasila komunisme, dan Pancasila dengan agama. Ini pendahuluannya bahwa Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia, ideologi dan dasar negara. Latar belakang, mantan Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan, agama tetap menjadi referensi umum bagi Pancasila dan agama harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai polisi lalu lintas yang menjamin semua pihak dapat menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa terkecuali. Jadi Pancasila selayaknya selaras dengan agama. Pancasila sebagai ideologi terbuka, ideologi di negara yang baru perhatikan dan sedang berkembang, menurut Profesor Howard Friggins, berfungsi sebagai sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyat, confirm and deepen the identity of their people. Ideologi menurut Usman dan Alfian berhentikan serangkaian nilai dan norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dipegang oleh warga masyarakat atau bangsa sebagai pandangan hidup mereka. Menurut Suryanto, ideologi memiliki beberapa fungsi: struktur kognitif, orientasi dasar, norma-norma, bekal jalan, menemukan identitas, kekuatan menyemangati dan mendorong seseorang mencapai tujuan, dan pendidikan bagi seseorang untuk memahami, menghayati, serta memulahkan tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma yang ada. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Cokroaminoto, pahlawan nasional, mulai mengidealisasikan suatu sintesis Islam, sosialisme, dan demokrasi. Sedangkan Supomo menjelaskan bahwa negara Indonesia selayaknya pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 45 dibangun atas 3 pilihan: individualisme, kolektivisme, atau integralistik. Individualisme paham yang kita berpusat pada individu, sedang kolektif itu berpusat kepada masyarakat, dan integralistik tentang kesatuan. Jadi semua negara-negara Asia Tenggara, Indonesia yang dalam konstitusinya pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis melawan penjajahan. Ini menjelaskan bahwa konstitusi kita menekankan semangat merdeka, anti dengan diskriminasi dan anti dengan penising. Sebagai ideologi terbuka, ideologi adalah kata idea dan logos yang berasal dari bahasa Yunani, eideos dan logos. Secara sederhana, ideologi seperti konteks filsafatnya adalah pemikiran sedalam-dalamnya. Ideologi Indonesia kenapa milih ideologi terbuka? Karena ideologi ini secara sempit adalah gagasan dan teori menurut tentang hidup dan nilai. Sedangkan terbuka artinya ideologi ini bisa diuji, baik secara filsafat maupun secara ilmu. Ciri khas ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat, masyarakat dapat menemukan diri di dalamnya. Dasarnya adalah kesepakatan masyarakat, bukan negara yang menciptakan, tapi ditemukan sendiri dalam masyarakat. Jadi digali dari nilai-nilai di masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Jadi Pancasila bisa adaptif dan selalu relevan dengan zaman. Faktor pendorongnya pengalaman sejarah politik di masa lalu, kenyataan bahwa telah bangkrut semua ideologi besar di dunia, liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme, komunisme. Kenyataan bahwa perkembangan pembangunan nasional kita dan dinamika masyarakat kita berkembang secara batas Pancasila sebagai ideologi terbuka, stabilitas nasional dinamis, melarang ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme sebagaimana tahap MPR tahun 66, mencegah berkembangnya paham liberalisme, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus. Ini Pancasila zaman liberalisme, periode 50 dan 59. Pemerintah kita sangat liberal saat itu dipimpin Bung Karno. Kita seperti umumnya negara demokrasi barat, sifatnya sekulerisme. Sistem negara liberal membedakan agama dengan negara sehingga bersifat sekuler. Ini komunisme, periode 45-50, kedudukan Pancasila sudah mulai merasa kuat, tapi ada gerakan-gerakan pemberontakan, DITII yang ingin mengubah Republik Indonesia menjadi negara Islam, lalu PKI 48, sebelumnya PKI 26 zaman Belanda, PKI 48 zaman kemerdekaan, PKI 65 pasca kemerdekaan. Gerakan DITII, terus gerakan PKI adalah contoh-contoh gerakan yang merubah ideologi dasar kita, yaitu Pancasila. Padahal sejatinya adalah Indonesia negara yang beragama dan komunisme tidak
pernah diterima secara mutlak di Indonesia. Ini Pancasila kalau lihat dari sejarahnya, historikalnya, berasal dari buku Sutasoma, digali dari buku Sutasoma, karangan Kutan Tular, kalimat Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangruang, walaupun berbeda satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan berbeda. Jadi Pancasila universal. Kuatnya paham keagamaan dalam formasi kebangsaan membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Jadi kita butuh Tuhan. Ini juga pidato Soekarno tentang filosofi Groundslek bahwa prinsip ketuhanan, kita bangsa yang bertuhan, tapi bukan Tuhan Allah. Tapi Tuhannya masing-masing, ada Tuhannya Isa, ada Tuhannya Allah, lalu ada Tuhannya Hindu, Buddha, dan lain-lain. Prinsip dasar pengabdian, bahwa setiap manusia diajak mengabdi kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Intinya Pancasila dan agama adalah sejalan dan saling mendukung. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, selamat belajar.